Penerapan teknologi IoT Smart Farming bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT mengacu pada benda yang diidentifikasi secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis internet. Sistem irigasi otomatis dapat mengoperasikan keran irigasi berdasarkan informasi water level. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi sistem kontrol otomatis pada jaringan irigasi pipa lahan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi serta efisiensi tenaga kerja. Pada kesempatan kali ini, tim Agrozin akan mengulas tentang canggihnya penerapan teknologi dalam sistem irigasi berbasis IoT Smart Farming yang berhasil membuat sistem budidaya lebih efisien. Saya Nur Hidayat. Saya sebagai staf operasional untuk yang biasanya untuk menyusun anggaran dan juga untuk menyiapkan proyek-proyek dalam bidang pertanian. Kalau perusahaan ini sudah berdiri sejak 33 tahun, Pak. Ada di company profile kami sejak di tahun 1984. Teknologi ini kita sudah kembangkan dari 10 tahun yang lalu, Pak. 10 tahun yang lalu kita mulai berkembang dari smart irigasi untuk memudahkan para petani-petani muda untuk bisa mengembangkan diri dari bidang pertanian. Inovasinya teknologi kita namakan automation dengan nama Desire. Ya, Desire ini sudah diuji coba di berbagai titik di Indonesia. Seperti contoh kita sudah memasangkan sistem ini di rumah Pak Menteri dengan komplit dengan sistem greenhouse-nya seperti itu. Untuk sistemnya sendiri ini full automation. Jadi mulai dari pemupukan, terus irigasi atau fertigasi, terus habis itu untuk pengaturan suhu juga ada di sini. Untuk mendemonstrasikan ini kita ada beberapa pengaturan ya. Di sini ada power boot. Power boot ini bisa mengatur kalau misalkan ada di greenhouse itu ada cooling pad atau fan yang perlu dijalankan secara otomatis. Nah, untuk otomatisnya kita berdasarkan sensor yang ada di ruangan tersebut ya. Ada sensor suhu di situ. Nanti kalau misalkan ada batas minimum dan maksimum. Kalau misalkan batas minimumnya udah tersentuh maka akan menyala. Kalau misalkan batas maksimumnya udah tercapai maka otomatis alat itu akan berhenti tersebut. Terus untuk power boot juga ini ada untuk pengaturan dari pompa air. Jadi nanti ada timer untuk mengatur pompa tersebut untuk kapan untuk melakukan irigasi tersebut. Gitu. Terus untuk selanjutnya ada soil boot. Nah, di sini itu ada beberapa input dari sensor untuk dari tanah. Contohnya adalah kelembapan. Terus habis itu di sini ada juga pH untuk informasi pH dan juga ada suhu dari tanah tersebut. Ini bisa kita peroleh dari sensor-sensor yang ada di yang sudah digunakan di Desire. Gitu. Selanjutnya ada tank boot. Nah, ini gunanya ini itu untuk pemupukan atau fertigasi. Kalau misalkan kita ada pompa 3 pompa untuk mengalirkan irigasi, nanti bisa disambungkan dengan saluran irigasi atau bisa kita sebut juga dengan fertigasi. Ya. Nah, itu gambaran sedikit dari alatnya.
untuk kendala itu kita memperkenalkan produk-produk ini gitu Pak. Nah, kalau misalkan ada teknologi-teknologi seperti ini, harapnya ya, ada dukungan dari mulai dari petani hingga dari dinas atau yang lain untuk mengembangkan tersebut gitu. Kita membuka untuk setiap kemungkinan untuk kerjasama dengan kita, ataupun itu kita kerjasama dengan beli alat kita juga bisa, atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan bisa satu paket gitu, satu paket juga bisa. Kita juga mengadakan training untuk penjelasan terkait alat ini hingga tuntas gitu. Ya, kita berharap teknologi yang kita kembangkan ini bisa mempermudah sebagai petani-petani muda untuk bisa melanjutkan pertanian nih secara berlanjut gitu ya, atau dengan yang modern, pertanian yang modern dengan greenhouse atau dengan lahan terbuka.